warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku kelas 12 bahasa. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran secara daring, mata pelajaran sejarah wajib atau sejarah Indonesia. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari pertemuan atau pembahasan sebelumnya tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada kondisi ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Anak-anakku, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita, pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita maupun untuk bangsa kita menuju ke bangsa yang lebih baik. Berdoa disilakan. Oke, baik anak-anakku, selama pembelajaran ini dimulai, nanti silakan anak-anakku menyimak materi apa yang Bapak paparkan dengan harapan nanti kita ada diskusi baik secara kelompok atau mungkin secara pribadi kalian bisa berdiskusi baik melalui forum Google Classroom ini ataupun ke WA pribadi Bapak. Oke anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang kondisi ekonomi atau Indonesia pada masa demokrasi liberal dalam bidang ekonomi. Oke, baik anak-anakku, kita lanjutkan tentang kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal yang berlangsung kurang lebih selama 9 atau 10 tahun dari 1949 sampai dengan 1959. Nah, kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah kondisi bangsa Indonesia, karena pada waktu itu bangsa Indonesia adalah kurun waktu itu bangsa Indonesia baru merdeka 1945 dan ternyata ketika bangsa Indonesia merdeka kemudian dilanjutkan adanya pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui KMB, ternyata bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi yang luar biasa karena atau dampak dari perang itu sendiri. Berdasarkan referensi bahwa hutang luar negeri pada waktu itu mencapai kurang lebih 1,5 triliun dan hutang dalam negeri mencapai 2,8 triliun. Ini kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Selain itu juga kondisi ekonomi pada waktu itu bahwa politik keuangan pemerintah Indonesia dirancang di Belanda, tidak di Indonesia. Jadi kondisi ekonomi Indonesia ya tidak setangguh negara-negara lain ataupun tidak setangguh sekuat berdasarkan ekonomi Indonesia karena keuangan atau politik keuangan itu dirancang oleh Belanda dan di negeri Belanda itu sendiri, tidak berdasarkan karakteristik ekonomi Indonesia. Berikutnya yaitu Belanda tidak mewarisi ahli-ahli ekonomi. Nah,
inilah tidak baiknya atau mungkin liciknya Belanda adalah ketika dia melakukan kolonialisasi, dia tidak mewariskan ilmu-ilmu dalam aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, dan sebagainya kepada negara-negara jajahan. Buktinya pada waktu itu bangsa Indonesia tidak mempunyai warisan mengenai ahli-ahli ekonomi. Kemudian juga kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal juga terjadinya instabilitas atau kondisi politik yang tidak stabil. Kenapa demikian? Karena tidak stabil karena setelah Indonesia merdeka 45 sampai kurun waktu 1949 itulah masa di mana bangsa Indonesia dihadapkan pada masalah internal, terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan disintegrasi bangsa yang pernah kita bahas sebelumnya. Selain itu juga ada masalah defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia. Kemudian ekspor tergantung pada hasil perkebunan. Nah, ini melihat bahwa satu sisi ini menjadi kelemahan ekonomi bangsa Indonesia karena ekspor ekonomi Indonesia tergantung dari sektor perkebunan. Kemudian bangsa Indonesia yang menjadi permasalahan juga adalah masalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi atau cukup besar. Bahkan sampai saat ini juga pertumbuhan penduduk bangsa Indonesia itu sangat tinggi sekali. Anak-anakku, masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada demokrasi liberal dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama masalah jangka pendek dan yang kedua adalah masalah jangka panjang. Nah, jangka pendek permasalahan Indonesia pada waktu itu diantaranya adalah jumlah uang yang beredar. Karena jumlah uang yang beredar di Indonesia itu cukup tinggi dan variatif. Karena banyak mata uang yang beredar dan mata uangnya tidak hanya satu. Ada berbagai jenis mata uang. Kemudian permasalahan yang berikutnya secara jangka pendek adalah kenaikan biaya hidup. Secara jangka panjang, permasalahan pada masa demokrasi liberal di bidang ekonomi adalah masalah pertambahan penduduk dan masalah kenaikan biaya hidup. Ini, pertambahan penduduk ini juga menjadi permasalahan sampai saat ini bagi bangsa Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang muncul tentunya ini adalah suatu tantangan bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki masalah ekonomi pada masa demokrasi liberal. Apakah jawaban dari permasalahan itu? Maka pemerintah harus mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan. Di antaranya adalah yang pertama, pemerintah mengeluarkan suatu undang-undang nomor 19 tahun 1946 tanggal 30 Oktober 1946 tentang pengeluaran ORI atau Uang Republik Indonesia. Kemudian ada kebijakan mengenai Gunting Syarifuddin. Kemudian adanya sistem ekonomi gerakan Benteng. Kemudian ada sistem ekonomi Alibaba dan nasionalisasi The Javas Bank. Nah, untuk apa itu usaha pemerintah yang Bapak sampaikan tadi akan diuraikan berikut ini. Nah, yang pertama mengenai uang Republik Indonesia atau dikenal dengan istilah ORI. Sebelum adanya rupiah, bangsa Indonesia pernah mengeluarkan yang namanya uang Republik Indonesia atau disingkat ORI. ORI ini beredar dan menjadi kebijakan pemerintah pada masa Menteri Keuangan Syafruddin Prawidanegara pada masa Kabinet Syahrir III. Nah, ini keluar melalui sebuah keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Oktober 1946 yang ditetapkan berlakunya ORI. Nah, di bawah ini adalah beberapa contoh mata uang mengenai uang Republik Indonesia. ORI ini juga dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menjawab permasalahan sosial yang ada karena pada waktu itu setelah Indonesia merdeka
masyarakat bingung karena banyaknya uang yang beredar dan jenis mata uang yang beredar itu sangat banyak. Sehingga untuk menjawab kebingungan masyarakat pada waktu itu dan menyatukan masalah mengenai mata uang, maka dibentuklah yang namanya Uang Republik Indonesia. Selanjutnya, kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah menetapkan Gunting Syafruddin. Gunting Syafruddin ini adalah suatu program atau sering dikenal dengan istilah centering. Centering itu pemotongan nilai tukar rupiah hingga nilai tukarnya menjadi setengah. Kenapa dilakukan ini? Karena peredaran mata uang yang tinggi, nilai uang yang sangat tinggi di masyarakat membuat masyarakat atau membuat peredaran uang di masyarakat itu cukup tinggi sehingga nilai uang itu begitu rendah. Sehingga perlu ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan centering atau pemotongan nilai tukar rupiah. Hal ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 dan terjadi pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat di bawah Menteri Keuangan pada waktu itu Syafruddin Prawira Negara. Ini Gunting Syarifuddin. Nah, di slide ini ada foto atau gambar yang kalau kelihatannya sangat luar biasa. Kalau lihat dari penampilannya dia sangat seorang pemikir, seorang yang cerdas tentunya. Ya, di sini adalah kita lihat sosok figur seorang Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, ini adalah seorang pakar ekonomi Indonesia yang sangat terkenal. Dia disebut atau mendapat julukan sebagai begawan ekonomi. Nah, Anda harus tahu tentang Sumitro Joyo Hadikusumo ini. Karena dia merupakan salah satu tokoh Indonesia yang sangat terkenal baik di Indonesia ataupun di luar, terutama dalam ekonomi. Dia juga mempunyai seorang putra yang luar biasa juga, yang berjuang juga untuk Indonesia dengan bidangnya di dunia militer. Dan anak-anak juga harus tahu siapa dia, putra Sumitro Joyo Hadikusumo ini. Dia adalah sosok tokoh di balik berdirinya Partai Gerindra pada waktu itu. Dan juga pernah bersaing untuk memperebutkan RI1. Nah, kenapa saya tampilkan sosok Sumitro Joyo Hadikusumo ini? Ini adalah berkaitan dengan ekonomi gerakan Benteng. Nah, ekonomi gerakan Benteng ini adalah merupakan jawaban pemerintah dalam bidang ekonomi pada waktu itu untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang digagas pada masa kabinet Nasir. Pada masa kabinet Nasir dan pada masa Menteri Perdagangan Sumitro Joyo Hadikusumo, Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, ekonomi gerakan Benteng ini merupakan suatu cara perbaikan dan perubahan struktur ekonomi. Struktur ekonomi dari peninggalan Belanda, peninggalan kolonial, menuju sistem ekonomi nasional. Jadi, dari ekonomi Belanda, ekonomi warisan-warisan Belanda ini kemudian akan restrukturisasi, akan ditata ulang menjadi ekonomi yang berkiblat atau berarah pada ekonomi nasional. Kemudian sistem ekonomi gerakan Benteng ini juga mempunyai tujuan untuk melindungi pengusaha-pengusaha pribumi dari persaingan pengusaha-pengusaha non pribumi. Nah, ini harus diprotek, harus dibentengi supaya ekonomi itu bisa balance atau kehidupan ekonomi atau pengusaha-pengusaha ini bisa balance baik
para pengusaha pribumi ataupun non pribumi. Sehingga perlu ada semacam proteksi. Kalau ini tidak ada proteksi dari pemerintah atau benteng dari pemerintah, maka pengusaha-pengusaha Indonesia pasti akan mengalami kesulitan untuk bersaing dengan pengusaha-pengusaha non pribumi. Akan tetapi, anak-anakku, dalam perjalanan sejarahnya, perkembangan ekonominya, ternyata program ekonomi gerakan benteng ini mengalami kegagalan. Kenapa demikian? Karena pengusaha-pengusaha pribumi ini lamban dalam usaha. Di samping itu juga kegagalan itu juga disebabkan karena adanya penyalahan atau penyalahgunaan bantuan ekonomi dari pemerintah. Nah, ini kita harus menganalisa sejarah untuk nanti kita refleksikan dalam kehidupan kontekstual seperti ini. Yang sampai bantuan-bantuan pemerintah yang sudah digelontorkan dan sebagainya ini ternyata tidak tepat sasaran. Justru program-program pemerintah ini diterima kepada orang-orang yang tidak membutuhkan atau justru dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang tidak berhak untuk menerima bantuan itu. Berikutnya tentang sistem ekonomi Alibaba. Nah, sistem ekonomi Alibaba ini dilaksanakan pada masa kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Karena pada masa kabinet parlementer atau demokrasi liberal ini, kabinet Ali itu ada dua, Ali Sastro Amijoyo I dan Ali Sastro Amijoyo II. Nah, pada masa kabinet Ali Sastro Amijoyo I, ini Ali menggagas sebuah konsep sistem ekonomi Alibaba. Pada masa Menteri Perekonomian pada waktu itu dijabat oleh Mr. Iskat Cokrowardi Suryo. Nah, konsep Alibaba ini berasal dari dua istilah, Ali dan Baba. Ali itu seolah-olah digambarkan atau menggambarkan sebagai pengusaha pribumi. Sedangkan Baba ini sebagai pengusaha non pribumi atau lebih khususnya lagi adalah pengusaha-pengusaha Tionghoa. Nah, hampir mirip dengan sistem ekonomi gerakan benteng yang digagas oleh Dr. Sumitrojoyo Hadikusumo, bahwa tujuan dari sistem ekonomi Alibaba ini adalah adanya atau berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi ini supaya mereka berkembang, tidak didominasi oleh pengusaha-pengusaha non pribumi atau pengusaha-pengusaha Tionghoa, serta merombak tatanan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Nah, lagi-lagi sistem ekonomi Alibaba ini juga tidak berkembang. Kenapa? Karena para pengusaha-pengusaha pribumi kurang pengalaman dalam pengembangan ekonomi negara, atau pengusaha-pengusaha pribumi swasta nasional ini mempunyai apa ya, atau pengusaha-pengusaha swasta nasional ini kurang mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha non pribumi, sehingga akibatnya ya pengusaha-pengusaha pribumi ini kurang bisa berkembang, dan akhirnya juga dominasi pengusaha-pengusaha non pribumi itu juga makin kuat. Ini juga bisa menjadi satu pembahasan yang menarik, karena ini juga
bisa kita kaitkan dengan kondisi kontekstual bangsa Indonesia saat ini. Bagaimana sih perkembangan ekonomi bangsa Indonesia saat ini? Apakah mungkin sistem Alibaba, gerakan benteng ini perlu dihadirkan kembali dalam situasi kebangsaan ekonomi saat ini? Apalagi melihat kondisi saat ini yang luar biasa dalam kondisi pandemik ini semua mengalami dampak secara ekonomi dalam semua sektor, dalam semua bidang. Ditambah sekarang lagi hangat-hangatnya, lagi santer-santernya di bidang ekonomi bahwa statement-statement yang mengatakan bahwa bentar lagi atau beberapa bulan ke depan dunia ini akan mengalami sebuah resesi ekonomi. Nah, kalau seandainya resesi ekonomi terjadi, apa yang terjadi dalam ekonomi di dunia ini? Atau apa yang terjadi pada ekonomi yang ada di Indonesia ini? Ini akan menjadi kajian yang menarik bagi anak-anakku semua yang nanti bisa mengkaji permasalahan ini dalam menatap kondisi bangsa Indonesia ke depan dan bisa nanti implementasinya kemana? Ke ekonomi yang skup paling kecil, bagaimana kehidupan ekonomi mikro di sektor-sektor UKM, di sektor pedagang kecil, atau bahkan di kehidupan rumah tangga kita tentunya. Karena resesi ini sudah diwacanakan terjadi di dunia akibat pandemi COVID-19 ini. Berikutnya, anak-anakku, salah satu kebijakan pemerintah pada masa demokrasi liberal di bidang ekonomi adalah adanya nasionalisasi The Javas Bank, Bank Jawa atau Javas Bank. Nasionalisasi. Nah, ini bahasanya menjadikan nasional. Nah, dilaksanakan pada masa kabinet Sukiman, Widyodiningrat. Nah, ini juga pada masa atau bahwa Javas Bank itu adalah suatu bank yang dibentuk oleh Belanda dan terakhir pada waktu itu dijabat oleh Dr. Hawing. Nah, ketika dinasionalisasi atau ada proses menjadikan bank Java ini atau bank produk kolonial ini menjadi bank nasional, ini kemudian diangkatlah seorang presiden Javas Bank dari Indonesia bernama Mr. Syafruddin Prawiranegara. Ini merupakan nasionalisasi bank kolonial Belanda menjadi Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu yang sekarang berdiri ini dulu adalah Javas Bank sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Yang saya banggakan, demikian sekilas pemaparan Bapak tentang ekonomi pada masa demokrasi liberal. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sebelum kalian mengakhiri pembelajaran kali ini untuk mata pelajaran sejarah, pastikan bahwa Anda sudah absen atau mengisi daftar hadir di pertemuan pada pagi hari ini. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa memberikan pemahaman atau penambahan khasanah sejarah kita terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Terutama pada demokrasi liberal kurun waktu 1949 sampai 1959. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Berikut nanti kita akan berjumpa pada pertemuan edisi daring pada minggu depan. Nah, berikut
sebelum saya akhiri, kita akan coba sedikit Bapak lihatkan beberapa slide berkaitan dengan foto-foto kabinet pada masa demokrasi liberal. Ini pada masa kabinet Nasir, ini adalah kabinet pada masa susunan kabinet pada masa Nasir. Kemudian ini pada masa kabinet Sukiman Yudhoyono. Ini pada masa kabinet Wilopo. Kabinet Ali Sastro Amjad I atau sering dikenal dengan Ali Wongso. Kemudian kabinet Ali Sastro Amjad II. Begitulah anak-anakku penyampaian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan selalu berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kondisi ini bisa selesai. Kita sudah bisa segera mungkin terbebas dari COVID-19 dan kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa di sekolah yang kita cintai. Demikian pemaparan dari Bapak. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.